Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 11 FA1. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa, bisa ketua ya. Mas Nabil, yuk pimpin doa teman-teman. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga dengan diawali doa ini kita pembelajarannya dilancarkan ya, tidak ada kendala dan juga apa yang nanti kita dapatkan bisa bermanfaat berkah. Amin. Nah, gimana kabarnya hari ini? FA1 sehat semuanya? Alhamdulillah. Sukses, berprestasi. Yes. Dan juga kabar hatinya bagaimana? Dari tadi semuanya senyum-senyum nih ya. Lagi happy ya. Semoga semuanya happy sehingga nanti belajarnya juga bisa happy gitu. Ada yang nggak masuk hari ini FA1? Oke, nanti akan guru cek ya kehadiran kalian. Tapi sebelumnya coba yuk kita rapikan dulu nih seragam kalian semuanya, rapikan masing-masing, cek ya. Yang cowok juga, yang perempuan jilbabnya bisa dirapikan ya. Karena ya tadi ketika badan kalian bersih, seragamnya rapi, pasti nyaman untuk belajar. Oke, terus HP tolong disimpan terlebih dahulu ya. HP-nya jangan di meja, Cak. Bisa disimpan di tas atau mungkin di laci kalian masing-masing. Ya, di meja hanya ada buku matematika dan juga alat tulis. Nanti mungkin ada kalanya guru minta untuk anak-anak menggunakan HP. Tapi itu nanti ya, sebelum diberi instruksi untuk memakai HP, silakan disimpan di tempat kalian masing-masing di tas atau di laci. Oke, mungkin tak cek dulu kehadirannya ya. Dari yang pertama Agustina. Mbak Agustina ada? Alzena, Atania, Catur Dewi, Dwi Hesti Pulang, izin. Sudah ya. Dari 36 siswa yang hadir 35 dan tidak hadir 1 karena izin ya, ada kepentingan keluarga. Guru punya sesuatu nih. Bisa terlihat ya, apa ini? Bisa dibaca? Ada kalimat apa itu? Berani mati dahulu, berenang-renang berlebihan. Sering mendengar? Siapa yang tahu artinya? Kira-kira apa artinya, Cak? Kita semua tahu ya, ini mungkin dari SD anak-anak sudah sering. Nah, tetapi mungkin ini kalimat jangan hanya kamu dengar begitu saja, tapi kita maknai dan kita praktikkan. Nah, anak-anak itu kan sedang belajar ya. Sekarang itu kamu sedang di fase belajar, sehingga ketika kalian capek atau ketika kalian ingin menyerah, ya jangan. Karena apa? Karena nanti apa yang kalian lakukan hari ini itu akan kalian tuai di masa depan kalian. Ya mungkin sakit, mungkin lelah gitu ya. Tapi percayalah, kalau kamu akan menuai semuanya. Ya, siapa yang sungguh-sungguh dalam belajar pasti besok akan mendapatkan hasil yang baik, bisa menggapai cita-citanya, menjadi orang sukses semuanya. Jadi yuk semangat belajar, jangan menyerah ya. Ketika ada kesulitan, tolong jangan menyerah. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar apa? Coba. Khususnya tentang konsep matris ya, dan juga unsurnya. Di dalam matriks itu ada
Baik, cermati bersama yuk FA1 anak-anak semua. Di depan ada suatu permasalahan yang mungkin anak-anak bisa mencermatinya ya. Dan dari masalah ini dibantu atau disajikan pada tabel di bawah ini. Bisa dicermati? Bisa. Nah, coba sambil kita ingat yang sudah kalian pelajari kemarin. Tolong nyatakan masalah ini atau bentuk permasalahan yang di depan ini ke dalam bentuk matriks atau modelkan dalam bentuk matriks. Boleh tunjuk Nabil, coba bisa nyatakan permasalahan ini ke dalam bentuk matriks. Bisa maju ke depan ya, silakan. Jawaban teman kalian nih, bentuk permasalahan tadi dinyatakan atau dimodelkan dalam bentuk matriks, ternyata didapat seperti ini. Oh iya, betul sekali. Boleh anak-anak di sini misalkan di dalam matriks. Oh ya, kemarin ingat matriks itu dituliskan dalam huruf apa? Kapital atau huruf besar. Nah, di sini Nabil memisalkannya matriksnya A. Ya, pintar sekali. Apakah selain A boleh? Boleh. Nah, untuk permasalahan ini Nabil misalkan dalam matriks A. Dan di dalamnya ada apa saja ini? 15, 18, 12, 14, 8, 10. Kalau kalian kemarin sudah belajar, itu namanya apa? 15, 18, 12, 14, 8, dan 10? Iya, betul sekali. Elemen atau anggota. Ya, pintar. Baik, sip. Lanjut coba. Masih ada. Oh ya, jawaban Nabil betul ya. Ini yang berikutnya. Nah, di sini ada matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Coba kita tentukan ordonya. Ya, ordo dari matriks A. Oh, ini bisa kita langsung saja ya. Menurut coba tanya secara lisan. Yang nomor A atau matriks A silakan Salva. Yuk, sebutkan ordo matriks A. Salva. 2 kali 3, 2 baris sama 3 kolom. Oke, sehingga ordo matriks A adalah 2 kali 3. Betul tidak teman-teman? Betul. Yang B, coba silakan Farel. Yo, yang kelas Farel. Ordo dari matriks B 3 kali 2. Terdiri dari 3 baris, 2 kolom. Betul ya? Betul. Terus yang ketiga, matriks C. Zainun, coba ordo berapa Zainun? 1 kali 3. Terdiri dari 1 baris, 3 kolom. Pintar sekali. Satu lagi yang matriks D. Ordonya berapa? Siapa? Oh, 1 kali 1. 1 kali 1. Betul atau tidak teman-teman? Salah. Oke, Rifki nanti bisa untuk pembelajaran ya. Cermati lagi. Ordo matriks itu dari baris kali kolom. Sehingga yang betul yang D berapa? Mungkin orang 4 kali 1. Oh iya, 4 kali 1. Terdiri dari 4 baris, kolomnya 1. Pintar sekali. Jadi bisa ya menentukan ordo dari suatu matriks. Untuk yang hari ini anak-anak, karena kalian sudah paham mengenai konsep matriks beserta unsurnya, bisa menentukan ordo matriks ya. Hari ini kita lanjutkan ke operasi hitung pada matriks ya. Operasi hitung nantinya ada penjumlahan, pengurangan ya, dan perkalian. Nah, kenapa kita harus belajar operasi pada matriks ya? Ternyata di dalam kehidupan itu banyak sekali manfaatnya. Bunda yakini salah satu atau bahkan mungkin beberapa dan banyak dari FA1 besok setelah 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian akan ada yang bekerja yang pasti nanti akan menggunakan matriks. Biasanya operasi matriks itu banyak digunakan di bidang-bidang pekerjaan yang mana banyak mengandung variabel. Misalnya nih
ada pemrogram komputer. Nah, siapa tahu nih besok ini calon-calon programmer semua ya. Dan juga untuk permasalahan ekonomi, untuk bidang statistik ya, pendidikan, sains, ekonomi dan teknologi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini FA1 ya, nantinya anak-anak diharapkan mampu menemukan konsep penjumlahan dan pengurangan pada matriks ya. Setelah mampu menemukan konsep, otomatis kan paham, sehingga nanti bisa menentukan hasilnya ya, hasil penjumlahan dari matriks dan juga pengurangan matriks. Dan yang ketiga yang tak kalah penting, anak-anak juga harus tahu syarat dari dua matriks yang dapat dijumlah atau dikurangkan itu yang bagaimana. Apakah semua matriks yang berordo berbeda-beda bisa, atau mungkin hanya yang sama saja gitu ya. Nanti kalian setelah mempelajari materi ini akan sampai di situ. Dan yang terakhir, ketika anak-anak menguasai ketiga tadi, pada akhirnya nanti bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, selanjutnya nih anak-anak FA1 bisa cermati yang menurut tampilan di depan. Terlihat ya? Ya. Oh, ini ada apa ini? Ada tim Indonesia yang berada di ajang SEA Games Vietnam tahun 2021. Nah, coba anak-anak, pernahkah kalian mengamati perolehan medali negara-negara peserta untuk masing-masing cabang olahraga pada SEA Games di Vietnam kemarin? Terdapat banyak cabang olahraga ya yang dilombakan seperti menembak, balap sepeda, atletik dan lain sebagainya. Nah, berikut ini nanti akan ada peringkat 3 besar negara perolehan medali keseluruhan pada beberapa cabang olahraga. Nah, ini ditampilkan. Nih, ada cabang olahraga menembak, cabang olahraga balap sepeda, dan cabang atletik. Dengan masing-masing perolehan medalinya seperti itu. Ya, kalian bisa cermati. Lalu pertanyaannya di sini, bagaimana cara kalian supaya dapat menghitung jumlah akhir perolehan medali masing-masing negara? Nah, kira-kira bagaimana nih? Oh, negara Indonesia dapat emas berapa ya? Dapat perak berapa? Dapat perunggu berapa? Gimana kira-kira? Masih bingung atau bisa? Ya. Oke, masih bingung. Ya. Coba nih ya, dari sini nanti anak-anak diskusikan. Kalian pecahkan permasalahan yang ada ini dan juga pikirkan kira-kira syarat matrik itu bisa dijumlahkan bagaimana, atau mungkin nanti syarat matrik bisa dikurangkan itu bagaimana. Nah, baik, kembali di masalahnya ini, kalian nanti ini adalah penerapan dari operasi tadi pada matriks. Nah, untuk lebih memudahkan kalian memahami konsep penjumlahan dan pengurangan matrik, sekarang guru akan bentuk kelompok. Oh iya, kelompoknya seperti yang kemarin sudah kita bentuk ya. Sudah ada berapa kelompok ini? Nah, dengan berbagai macam karakter masing-masing ya. Dari 6 ini kelompok 1 yang mana? Ya, kelompok 1 silakan diangkat kanan ya. Kelompok 2, kelompok yang sini 3. Kelompok itu, kelompok 4, kelompok Salwa dan teman-teman, kelompok 5, Nabil Zainul dan teman-teman, dan kelompok 6, kelompok Munaira dan Rizky dan teman-teman. Nah, baik, karena sudah terbentuk, anak-anak silakan sekarang duduknya boleh yang depan, berarti apa? Menghadap di belakang ya, untuk berdiskusi.
coba kalian diskusikan dan selesaikan, ya. Nanti guru akan berkeliling untuk memantau diskusi kalian dan juga akan membimbing ketika ada kesulitan. Ya, silakan dimulai sekarang bekerja semuanya. Ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Jangan lupa di LKPD ada nama anggota kelompok, jangan lupa ditulis ya. Nanti karena untuk dikumpulkan dan dipresentasikan. Mending iki dicabut. Itu cubit. Kira-kira bagaimana apakah sudah selesai diskusinya? Sudah? Itu yang kolom berapa? Kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok 2 Dua bawah ini. oke ya. Kelompok 3 gimana? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya. Setelah penyelidikan ternyata anak-anak sudah berhasil ya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD. Coba nih rumah untuk menyelesaikan hasil diskusinya kalian. Mungkin supaya urut kita lihat dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 yuk presentasi di depan menyampaikan hasil diskusi yang masalah 1 ya. Jadi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait diskusi kami pada LKPD 1 yaitu masalah 1. Mungkin teman-teman sudah mencermati soal yang ada dibagikan, jadi langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaian 1 yaitu buatlah matriks biaya bahan dasar. Jadi kita membuat matriks tinggal menggunakan baris ini dan kolom ini. Jadi tinggal angka-angkanya saja. Ini. Lalu di
kedua yaitu matris biaya tenaga kerja, yaitu dengan seperti yang pertama menghilangkan baris pertama dan kolom pertama, jadi tinggal angkanya dan diberi kurung siku. Dari kelompok 1 cukup jelas ya. Terima kasih presentasinya. Mungkin nanti giliran dari kelompok 2 yang menanggapi. Boleh ditutup dulu presentasinya. Kemudian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih jelasnya, apakah ada tanggapan dari kelompok ya? Berikutnya nih kelompok 2, coba beri tanggapan dari kelompok 1. Apakah kalian sama juga hasil penyelesaiannya? Oke. Mungkin simpulan yang bisa kalian ambil apa ini dari menyelesaikan yang permasalahan, khususnya yang masalah 1? Mungkin Nabil nih, bisa Nabila ya, bisa ya Nabila bisa yang nonton. Nabil jawab. Ya, perhatikan semuanya. Jadi ketika akan melakukan operasi penjualan matriks, keduanya harus sama dan elemennya juga harus serentak. Nah, caranya ketika ordonya sudah sama, mungkin bisa dengan Dijumlahkan sesuai letaknya, elemen-elemen yang seletak dijumlahkan. Oke, bagus sekali ya. Berikutnya kita coba apresiasi betul untuk semua kelompok. Untuk sangat-sangat tidak berekspektasi, ternyata kalian jauh lebih dari ekspektasinya guru, luar biasa. Simpulkan bersama sekarang ya. Kita simpulkan ternyata tentang penjumlahan matriks atau mungkin pengurangan matriks itu bagaimana ya. Kalian boleh mencermatinya semua. Matriks itu dapat dijumlahkan ketika ordo, ingat ya, sama. Berbeda berarti tidak bisa. Nah, ketika ordonya sama, cara menjumlahkannya nanti tinggal apa ini, Cak? Jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ya, baris 1 kolom 1 dengan baris 1 kolom 1 dari matriks yang lain. Baris 1 kolom 2 dengan baris 1 kolom 2 dari matriks yang lain. Nah, ada satu mungkin yang tadi masih belum muncul dari kalian ya, nggak apa-apa. Untuk tambahkan di sini, ternyata hasil dari penjumlahan dan pengurangan matriks tadi akan menghasilkan suatu matriks yang ordonya bagaimana, Cak? Ordonya sama. Misalnya matriksnya berordo 2 kali 2, berarti hasil penjumlahannya juga akan berordo 2 kali 2. Kalau matriksnya berordo 2 kali 3, hasil pengurangannya 2 kali 3. Silakan ya, ada soal yang tertera di depan ya, pasti akan ada di HP kalian ya. Silakan dicermati dari device masing-masing. Anak-anak bisa menuliskan soal ini lalu dihitung terlebih dahulu. Nah, nanti untuk di layar berikutnya kalian tinggal menjawabnya. Hasilnya berapa tadi dari matriks tadi? Dari yang soal ini yang betul 32, yang salah 3 ya. Coba kita lihat yang benar dan salah ya. Pas. Kita aplikasi dari yang salah tadi ya.
Betul, paham berarti ya saya? Oke, ya. Begitulah mengenai penyelesaian tentang operasi penjumlahan dan juga pemusahan. Sebelum pembelajaran ini berakhir, coba kita refleksikan dulu nih. Kira-kira menurut kalian bagaimana nih pembelajaran hari ini, Kak? Bisa sudah dipahami atau tidak? Sudah. Oke. Terus bagian mana yang paling sulit dalam pembelajaran hari ini? Dalam kamu belajar itu bagian mana kira-kira? Pada saat mengerjakan penyelesaian tadi, beberapa masih ada yang salah. Oke ya, tadi Bu Guru juga berkeliling, anak-anak itu sebenarnya masih agak kesulitan dalam mengoperasikan elemen-elemennya, apalagi kalau bertemu dengan bilangan bulat negatif. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada beberapa soal yang bisa kalian buat untuk latihan ya. Semua wajib mengerjakan. Boleh difoto, yuk ya, artinya difoto untuk digas di rumah ya. Nanti dikerjakan di buku matematika. Yang berikutnya anak-anak akan mempelajari mengenai materi operasi perkalian. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, yang besok adalah perkalian. Jadi mohon kalian juga pelajari materi perkalian matriks di rumah. Kumpulkan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan perkalian matriks. Sambillah kita di penghujung pembelajarannya, masih ada pembelajaran yang berikutnya. Akan tetapi untuk hari ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Kita lanjut nanti perkalian matriks ini pada pertemuan yang berikutnya. Ya, anak-anak silakan mulai belajar dulu. Ya. Cukup sampai di sini dulu ya, anak-anak. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila punya salah kata, ya. Dan pertemuan ini kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat, anak-anak paham, bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Sukses semuanya untuk FA1. Pokoknya ingat ya, jangan pernah menyerah untuk belajar. Sampainya kamu hari ini itu akan membuahkan hasil yang tidak terduga nanti di masa yang akan datang. Ingat ya, berakit-rakit ke hulu, berencana ke hilir. Terima kasih atas partisipasinya. Tutup dengan salam, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.